علينا من مشايخنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'dahu. Allahumma shalli ala Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Para bapak sahabat itu jamaah pasar yang aku hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Bapak sahabat itu ini tidak hanya sekedar variasi di dalam menyampaikan keterangan, seruan ajakan untuk mensyukuri nikmat ini benar-benar ajakan yang sangat mulia, karena manusia itu hanya terbagi menjadi dua bagian. Sebagaimana firman Allah, inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafuran. Surat 76. Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia kepada jalan yang benar, imma syakiran, ada kalanya manusia itu bersyukur. Ayat 3 Surat 76 ayat 3. Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Imma syakir, ada kalanya manusia yang telah kami tunjukkan itu bersyukur. Kalau kita membicarakan tentang syukur, mensyukuri nikmat, ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu hidup di tengah-tengah kalangan orang musyrik, bahkan keluarganya semuanya musyrik. Allah sengaja memilih seseorang yang diberikan anugerah setelah Muhammad resmi menjadi Rasul, demi membuktikan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan ibadah sungguh sangat luar biasa semangatnya. Tidak hanya masalah ibadah yang wajib saja, bahkan ibadah sunnah pun dilakukan dengan semangat. Makanya kita harus juga membiasakan melakukan ibadah sunnah, termasuk sholat ya, sholat sunnah. Karena nanti dalam
bersih Allah berfirman, Allah memerintahkan malaikat untuk mengkoreksi amalan seseorang. Perhatikan wahai malaikat, si A itu apakah ada kekurangan dalam beramal, dalam ibadah? Setelah malaikat memberikan jawaban, ya ada sedikit, ya Allah, lihat apakah dia rajin melakukan ibadah sunnah. Kalau dia rajin melakukan ibadah sunnah, maka akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang wajib, baik itu sholat, sedekah ataupun apa saja. Kalau yang wajib kan zakat wajib, kalau sunnah sedekah, sholat sudah seperti itu. Coba pengajian kembali kepada inna hadaina as-sabil. Jadi setelah Allah menunjukkan manusia, ada manusia itu yang benar-benar bersyukur, semangat ibadahnya. Tapi ada kalanya yang kubur. Kemarin kalau saya diadili, nomor diadili. Tiang ringgit itu berdino ngaji berapa puluh tahun. Lumur itu siapa ini gak sholat, si A, si B, astagfirullah. Nego, saya kira lah, saya banyak buat kenal saya. Padahal itu gini model, kan? Mungkin itu gak ada nego. Kalau nanti cerita, kalau ini dari acara pengajian, maaf dari golongan keturunan Cina. Semangat ngaji. Jadi akhirnya di Jakarta gerakan yang kita menopo pindah ke Surabaya dalam daerah Sejati gerakan ngaji. Suatu saat itu dari maghrib itu pergi kapal-kapal. Ustaz, maaf ya, sekali lagi maaf, saya mau tanya. Ya, tanya apa? Selama sampai masuk Islam ini pernah logam, mungkin pernah dikocekannya. Kalau kata maksudnya Pak, kalau astagfirullah, tidak boleh logam. Kalau tidak Jumatan, saya akui Pak, saya pernah. Itu pun ketika sedang wukuf di Arafah. Yang kedua kalinya ketika pulang haji tepat hari Jumat. Jadi prosesnya tidak bisa. Terkira saya bisa salat di Surabaya, ternyata tidak bisa. Kalau meninggalkan sholat, naudzubillah, tidak boleh. Pengajian kemudian tidak ketemu. Pengajian malam tidak ketemu. Kalau tak boleh kacanya. Ini kesannya lagi kadang-kadang kita tadi lupa tidak sholat. Jangankan meninggalkan sholat ya, terlambat waktu kata Rasulullah. Barang siapa yang terlambat waktu sholat, mestinya kalau saat ini bisa itu atau maju tahu maghrib jam 5 lebih. Setengah 6 5:26. Terus sampai jam itu dari sholat maghrib. Isya jam itu? Isya 18:40.
Oh, 7. Sampai katakan 7:30 dari salat maghrib. Salat itu pun terlambat. Kata Nabi, orang yang terlambat dari waktu sholat seakan kehilangan salah satu keluarganya. Kehilangan dia mati. Kepaten bapak ibu bujune adik bujune anaknya nggak tahu lah. Seakan-akan kehilangan salah satu dari keluarganya. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ayo amali akan Allah. Amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang tepat waktu. Jangan kata yang lain, fi awali waqtiha. Salat yang dikerjakan pada awal waktu. Badan pedoman sebenarnya belum terlambat. Bagaimana? Kadang-kadang saya pernah ke negeri dengan Mario tadi. Sama sekali sholat kami sebenarnya sholat. Kadang-kadang kita. Jadi mari kita merayakan sholat tepat waktu. Masuk waktu sholat langsung aja. Tadi kami sampaikan mukadimah dalam surah Yunus tadi. Surah Yunus ayat 57-58. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kamu sekalian dan menjadi obat di dalam hati dan menjadi rahmat serta petunjuk bagi orang iman. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai mau'izah, pelajaran dan obat dalam hati. Nama penyakit hati ini apa mas? Jadi sehari jadi kembali bisa sampel dengki sukudon dengki itu kasut sukudon kikir sekali itu bahaya. Tak 2 kali nggak apa-apa. Gila. Nak kikir 2 kali nggak apa-apa. Gatal sekali. Kikir. Itu penyakit hati hanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Medit, kikir, dan suka mencela, suka menggunjing. Begitu mendengar ayat suci Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang suka menggunjing dan mengumpat. Terkejut berwayat spontan bersumpah saya tidak akan begini lagi. Terobati. Itu contoh bahwa kemarah. Dan menjadi rahmat bagi orang iman. Katakan bahwa dengan nikmat Allah dan karunia-Nya bergembiralah, karena itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Mendapatkan pelajaran dari Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan. Dulu saya dengar, cuma saya belum ketemu letaknya Romi siapa. Seorang ustaz menyampaikan di hadis, barang siapa yang diberikan pengetahuan agama, kemudian dia melihat orang lain diberikan kelebihan yang lain, dia merasa bangga, merasa kagum. Dia telah menganggap remeh apa yang dianggap mulia oleh Allah dan menganggap mulia apa yang dianggap remeh oleh Allah. Jadi diberikan ilmu Al-Quran, Masya Allah. Sekalipun misalnya
bisa ada punya ilmu yang baik, punya ilmu Al-Quran, sudah luar biasa. Lebih-lebih bisa diberi ilmu Al-Quran juga ditambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain, itu sempurna. Jemaah kajian mungkin itu mukadimah yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Ini surat Madaniyah, ayat 4 surat Madaniyah. Jadi ada dua ayat. Surat 66 ayat 3. Ayat 9. Surat 66 ayat 9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Persis. Nabi jahidi merawat. Jahidi itu bersikap tegaslah. Al-Kufara eko kafir wal munafiqina wal munafiq. Berjihadlah melawan orang kafir dan orang kafir. Waghluz lan bulan waghluz itu maknanya bulan. Waghluz bahasa itu bahasa Arab, bulan itu bahasa Arab. Waghluz keraslah alaihim terhadap orang kafir, orang munafik. Kenapa? Karena wahum utawi panggonane wong kafir lan wong munafik iku jahanam. Wa bisal masir sa'ada bali. Dan seperti Israel yang dibuat terus hancur. Kalau misalkan satu saat aman, gencatan senjata, mereka pulang ke kampung halamannya hancur. Itu masih belum dianggap bagi salmasi, karena masih bisa diperbaiki kembali, dibangun kembali. Bagi salmasi itu kan lalu min qawiyah dulatun mitalin bermitahid dulat. Neraka jahanam itu dari atas sampai bawah tertutup api. Maksudnya dojel. Misalnya ini soi bensin, buat ruangan itu gini, orang hidup di dalam api itu neraka. Betul kayak di kelas, hidup di tengah-tengah api, di dalam api. Makanya dalam surat Al-Haji, ulama kalau ayahku tidak boleh dunia. Manakala mereka ingin keluar, kembali lagi. Atau dikembalikan lagi. Ketika seperti mempertegas geni terus. Lari kemanapun tetap lari di jalan api. Dari bagi salmasi. Ya dimuna surah kafir atau munafik bilai lawan Gusti Allah maqalu ibarat kamu sama. Jadi orang-orang munafik, orang kafir bersumpah-sumpah dengan nama Allah. Maqalu mereka tidak mengatakan apa-apa. Maqalu padahal orang-orang teman-teman musuh ucapane sama munafik lan kafir kalimat kufri kalimat kufur. Mereka telah mengucapkan perkataan kafir sehingga akhirnya baru mereka benar-benar kafir pada Islam ini.
Sakwise Islamnya orang banyak ayat-ayat ya sewu seperti dalam surat 2. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatihim qalu inna ma'akum. Jelas ya? Ada ayat yang senada. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatihim qalu inna ma'akum. Inna ma'akum mustahzi'un. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima kataballahu alaikum. Ada ayatnya. Kemudian Allah bilang sama seperti layaknya orang mukmin. Tapi namun meninggalkan orang iman ketemu sama saya ini ikhwani kocok-kocoknya. Mereka hidup bersama mereka seperti tata cara mereka, pola hidup mereka. Kenapa? Bahan lanjut jodohnya di malam yang lalu. Mereka punya tujuan menginginkan di malam yang lalu dengan apa yang tidak mereka dapat, menginginkan apa yang mereka tidak bisa mencapainya. Wahulan ngejosokorake mencapai kafir di malam yang lalu lawan barang orang mendapatkan yang lalu itu mendapatkan mencapainya. Kenapa begitu? Wa manakomu lan orang nyiksa orang larani. Wa manakomu lan orang nyiksa larani mencela pada orang. Illa kejaga. Apa kejaga? Al-arnahum yang kaya kecukupan ekonomi iman sama Allah wa Rasulullah lalu Allah. Mereka tidak mencela Bapanakum ila an-arnahumullah, kecuali karena Allah telah memberikan kecukupan kepada orang beriman, atau mereka tidak mencela Allah Rasul kecuali jika Allah memberikan kecukupan kepada mereka. Jadi sifatnya ibadah itu bukan karena Allah. Sejak zaman dulu sudah ada. Malah ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berbaikat karena harta, mereka akan menyesal. Karena pekerjaan, karena harta, karena pekerjaan. Makanya sampai adalah saat ini innamal a'malu binniyat. Kenapa? Nah, itu adalah sebab menurutnya kan? Ketika umat Islam masih ada di Mekah, mereka sangat berat untuk memperjuangkan Islam. Jangankan memperjuangkan, untuk mempertahankan saja berat. Makanya ya Allah memerintahkan agar mereka hijrah. Pertama hijrah di Kabasah, karena orang Kabasah rata-rata orang-orang ahli kitab. Namun ternyata orang kafir Mekah tidak tinggal diam. Mereka mendekati raja Kabasah agar mengusir orang Islam. Akhirnya gelombang yang kedua pindah ke Madinah. Banyak orang-orang yang pindah ke Madinah. Pada waktu itu ada seorang pemuda
Tak sudah diberitahu sebelumnya atau enggak tahu ya. Yang jelas terdengar bahwa si pemuda ini tidak akan pindah dari Mekah. Artinya Nabi dengar, kamu harus hati-hati karena setiap saat di Mekah ini bisa terjadi apapun yang kita sadari. Banyak pria wanita, tua muda pergi ke Madinah. Rupanya si pemuda ini lah kehilangan orang yang dicintai. Tolak, kok iman. Kenalin ya, pelayan seksi. Kok enggak ketemu iman di mana ya? Ditanyakan. Kamu enggak ketemu iman? Duh, kamu enggak tahu. Gimana? Dia hijrah ke Madinah. Langsung pemuda ini ikuti Yusuf hijrah. Maka Nabi pidato, innama a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Bahwa kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan ridha Allah Rasul, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah karena Rasul. Wa kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrah karena dunia, karena pekerjaan, dia akan mendapatkan. Au ila qur'atin, yang kedua, atau tujuannya karena wanita yang dinikahi, maka itulah yang didapat. Karena kodoh pindahe sing niat ora lillah wa rasul oleh ganjaran, sing niat ora orang yang dicintai hanya itu yang didapat. Makanya jangan sekali kali salah niat, salah sasaran pun rusak kabeh. Fa'ila tubuh mawar gelem tobat sama munafik yaku ana tobat khairan bagus lalu kedue wong akeh. Jika mereka mau bertobat menghentikan perbuatannya, maka itu akan membawa kebaikan baginya. Namun bagi yang lalu meo sama akeh yu'adilu iksa meo akeh sama Allah adalah aliman lawan secara Allah. Namun jika mereka berbalik, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Wa ma'ahulah orang-orang kedua orangnya berarti dalam bumi min malir sakit pelindung wala nasir dan orang-orang penolong. Maka bagi mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula mendapatkan pertolongan. Makanya orang munafik adalah ancaman yang berat. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu pada tempat yang paling biasa dari api neraka. Gua munafik paling iso. Saya bayangkan pada suatu saat Nabi bersama sahabat duduk, tiba-tiba terdengar suara Tadruna, kalian tahu? Maha tahu suara apa tadi? Kalau Allah wa Rasulullah, hanya Allah Rasul yang
tadi suara batu yang terjatuh dari atas neraka jalan sampai dasar. Batu besar terjatuh penduduk sampai dasar itu 70.000 tahun. Saat ini kerikil sak delik di luar itu ini baru sampai sana ini. Mungkin detik atau tahunan detik from detik pun belum 7.000 tahun, 70.000 tahun sampai dasar neraka. Makanya mungkin Anda nanti nah tahun berapa itu. Ini sering saya sampaikan. Seperti di dalam surat Mutaffifin itu ada ayat kalau kita berbicara dari siji lama terang siji kita tumpah kumai yang masih mutaffifin. Al-Fatihah yang dimulai diamitin. Inna kita berbicara dari siji. Sesungguhnya catatan orang-orang yang dosa itu disimpan di dalam siji. Siji, ambil siji. Tahu kamu banget apa siji? Buku catatan. Ternyata siji itu ada di bawah tanah. Di bawah tanah, di bawah batu besar. Apa hubungannya dengan cerita ini? Ada seorang ilmuwan dari Soviet. Dia ngebor tanah untuk mencari kekayaan alam. Mengebor sampai berapa ribu meter ya. Dimasuki alat perekam dan kamera dan perekam dan kamera. Setelah ditarik, betapa terkejutnya si ilmuwan tersebut. Di situ sudah dialihkan bahasanya, Pak. Saya dengar, saya sebagai orang komunis, saya tidak percaya adanya siksa kubur karena memang komunis. Namun saya juga ilmuwan. Dari hasil penyelidikan saya menemukan hal yang mengejutkan. Langsung masuk Islam. Dari alat tersebut terdengar suara yang mengerikan, teriakan, tangisan, jeritan, bahkan ada yang takbir. Tapi rekaman itu hanya bertahan berapa tahun hilang sendirinya. 2 tahun mungkin, betul saya diputar balik. Sempat ditayangkan di keluarga ini. Makanya kalau Allah berfirman bahwa utitu minal ilmi ila qalila, kalian tidaklah diberi ilmu paling sedikit. Saya bukan ketika Musa dengan Khadir ada di atas bahtera, tiba-tiba ada seekor burung pipit hingga di pinggiran bahtera langsung minum air laut. Musa disentuh oleh Khadir. Ya Musa, inna ilmi wa ilmuka min ilmillah ila kamasari hadal usul. Musa, ilmu dibanding sama ilmu Allah hanya bagaikan burung
Apalah? Ayo, siapa yang apa? Ilmumu bagaikan setetes air di lautan. Kalau dibandingkan dengan kemandirian Tuhan, apa lagi? Ilmu bagaikan setetes air di lautan. Kalau dibandingkan dengan kemandirian Tuhan, ilmu manusia itu tidak ada apa-apanya. Walaupun bisa mengarang begini ini, tidak ada apa-apanya dibanding oleh pengetahuan Allah. Makanya saya ingin yoga dengan firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu ceritanya Pak. Ini bukan cerita hadis saja. Ada saya terlibat dibacakan ayat itu berhenti. Berhenti yoga hadis saja tidak mendengar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hubungannya apa sebenarnya? Tapi kalau ada suruhan baca setiap minggu pun dibaca. Itu kemarin muncul syirik. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Cukup dibaca aja bagaimana reaksinya hewan itu benar atau enggak. Karena di situ Allah ta'ala alaiya, jangan kamu merasa tinggi atas saya. Waktu di muslimin datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah. Itu surat Sulaiman yang dikirimkan oleh Sulaiman kepada Ratu Bilqis, Ratu Sabah ya, Ratu dari kota Sabah. Ya, saya punya kabar pagi, mungkin sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayat selanjutnya ini ada cerita yang sangat luar biasa. Saya akan dilewatkan dalam gambar dan waktu. Itu selanjutnya. Jadi ayat 76 yang ini ada asal-usulnya yang luar biasa. Makanya kami bawa di pengajian mendatang, maka saya akan dilewatkan. Mari kita tutup dengan majelis. Subhanallah.